Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahman dengan NIM 331095 2047. Di sini saya akan menjelaskan tentang responsi modul 2 sistem kendali dari kelompok 10. Yang pertama, jelaskan bagian-bagian diagram sesuai diagram blok sesuai gambar di bawah ini. Yang pertama ada distance between vehicles, jarak yang diinginkan antar kendaraan. Ini merupakan nilai referensi atau set point yang ditentukan oleh pengemudi atau sistem. Nilai ini menjadi acuan jarak aman yang ingin dipertahankan antar kendaraan. Yang kedua ada error atau kesalahan, merupakan selisih antara jarak yang diinginkan dengan jarak aktual yang terukur. Error ini menjadi masukan bagi sistem kontrol untuk melakukan tindakan koreksi. Untuk yang selanjutnya, komputer kontrol. Bagian ini merupakan pengendali utama yang memproses sinyal error dan menghasilkan sinyal kontrol. Komputer ini menjalankan algoritma kontrol untuk menentukan seberapa besar aksi kontrol yang diperlukan. Kemudian, Bridge Control and LBS itu menjamahkan perintah dari komputer kontrol untuk mengatur kecepatan kendaraan dan mengaktifkan rem saat diperlukan. ABS memastikan pengiriman dilakukan aman tanpa mengunci roda. Kemudian automobile. Kendaraan ini adalah plan atau objek yang dikontrol, yaitu kendaraan itu sendiri. Kendaraan akan merespon sinyal kontrol untuk mempercepat atau memperlambatnya. Kemudian actual distance between vehicle, jarak aktual antara kendaraan, merupakan output sistem, yaitu jarak real yang terjadi antara kendaraan dengan kendaraan di depannya. Kemudian radar measurement, pengukuran radar, sensor yang digunakan untuk mengukur jarak aktual kendaraan di depan. Radar memisahkan gelombang elektromagnetik dan mengukur waktu pantulan untuk menentukan jarak. Dan terakhir, measured distance, jarak terukur, hasil pengukuran dari radar yang dikirim sebagai sinyal umpan balik ke sistem. Nilai ini dibandingkan dengan set point untuk menghitung error. Nah, soal kedua, jelaskan pengertian gambar blok, diagram, dan jabarkan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Jawab. Yang pertama, sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali di mana keluaran output tidak memiliki pengaruh terhadap aksi pengontrolan. Dengan kata lain, keluaran tidak diukur atau diumpan untuk dibandingkan dengan masukan input. Setiap nilai masukan akan menentukan kondisi operasi yang tetap dan keluaran sistem tidak digunakan sebagai informasi untuk mengkoreksi aksi kontrol. Untuk diagram bloknya terdapat adalah RS, GS, CS. Untuk fungsi alihnya kita peroleh adalah CS dibagi RS sama dengan GS. Untuk CS sendiri sama dengan GS dibagi RS. Yang kedua, sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali di mana keluaran output memiliki pengaruh langsung terhadap aksi pengontrolan. Keluaran diukur dan diumpan untuk dibandingkan dengan masukan referensi. Selisih antara keluaran dan masukan error digunakan untuk mengatur sistem agar keluaran mendekati nilai yang diinginkan. Maka kita dapat diagram blok lingkar tertutup itu RS, SR, GS, CS, AS. Maka dari diagram blok ini kita dapat fungsi alihnya dari beberapa persamaan bersama CS sama dengan RS dikali GS, ES sama dengan RS dikurang BS, BS sama dengan CS dikali AS. Untuk nilai CS ini sendiri,
kita ambil dari persamaan 1 ES dan GS. Untuk ES-nya kita ganti ke RS kurang BS. Maka untuk BS kita ganti juga ke persamaan 3. Jadi CS dikali HS. Maka kita dapat RS dikurang CS dikali HS dalam tutup kurung dikali GS. Maka kita dapat fungsi alihnya CS per RS sama dengan GS sama dengan per 1 ditambah GS dikali HS. Untuk selanjutnya, jelaskan pengertian gambar blok diagram dan fungsi alih konstanta pengalih KP. Konstanta pengalih KP atau gain proporsional adalah faktor penguat yang mengalihkan sinyal error secara langsung. KP menunjukkan seberapa kuat sinyal kontrol akan bereaksi terhadap error. Ini merupakan parameter paling dasar dalam mengendalikan proporsional P dan merupakan komponen dari pengendali PID proportional integral derivative. Diagram blok yang terbuka yaitu RS, AP, GS, CS. Untuk fungsi alihnya kita ambil dari CS per RS, KP dari GS. Dari yang kita dapat dari diagram blok di sini. Setelah itu untuk diagram blok lingkar tertutup kita dapat gambar blok diagramnya seperti RS mixer KP di lanjut PS habis itu CS umpan balik ke AHS ke fungsi negatif. Maka karena ini kita dapat fungsi alihnya yaitu GS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP dikali GS kali HS. Jelaskan untuk yang keempat, jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan variasi pengendali proporsional P pengendali integral PI dan pengendalian derivatif PD serta buatkan diagram dan persamaannya. Untuk yang pertama, pengendali PID proporsional integral derivatif merupakan pengendalian yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Untuk variasi pengendali PIP terdapat ada 3 buah variasi. Yang pertama, satu pengendali proporsional merupakan pengendali yang digunakan untuk memperbesar, penguat, dan mempercepat respons transient yang menghasilkan output yang sebanding dengan input. Maka kita dapat diagram bloknya itu RS, KP, GS, untuk outputnya CS. Hubungan untuk fungsi alihnya, hubungan sinyal error E dengan sinyal kontrol U, maka kita dapat UT sama dengan KP ET. Dalam domain Laplace kita dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Untuk selanjutnya, pengendali integral, pengendali yang berdasarkan kontrol akumulasi error masa lalu. Bentuk diagram bloknya sendiri yaitu RS dengan input RS besar KP GS umpan balik lagi ke HS dengan output CS. Nilai error E
depan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U untuk pengendalian integral ini. Maka kita dapat persamaan T sama dengan KI integral batas atas T batas bawah U PT dt. Dalam domain Laplace-nya maka kita dapat persamaan seperti US per ES sama dengan KI per S. Nah, selain itu pengendali derivatif D. Pengertiannya yaitu pengendalian yang berdasarkan pengendalian kontrol berdasarkan perubahan error yang terjadi. Untuk diagram bloknya sendiri yaitu tuh OS KD dengan punya US. Sinyal untuk fungsi alihnya yaitu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E UT sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace-nya itu dapat kita buat US per ES sama dengan KDS. Untuk selanjutnya, jelaskan parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Untuk yang pertama, waktu naik atau disebut rise time dengan singkatan TR, yaitu waktu yang diperlukan respon untuk naik dan untuk naik dari 0,0% sampai 100%, 10% sampai 9%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Untuk dua, waktu puncak, peak time, atau disingkat TP, waktu yang diperlukan respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Untuk ketiga, waktu penetapan, settling time, atau juga disebut TS. Waktu yang diperlukan kurva respon untuk mencapai dan tetap dalam rentang nilai akhir dengan toleransi tertentu. Untuk yang keempat, time constant atau TS merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Nomor 5, delay time atau TD. TD merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Nomor 6, yang terakhir yaitu lonjakan maksimum, maximum overshoot atau disingkat MP. Nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Untuk soal yang terakhir yaitu sederhanakan diagram blok di bawah ini sehingga diperoleh suatu fungsi alih. Oh, untuk pada gambar ini kita dapat RS besar besar itu karena G besar G2 G3 punya C dan ada fungsi balik dari G3 melalui H1. Untuk menyederhanakannya itu pertama untuk menyederhanakannya pertama umpan nilai balik dari H1 melalui G1 kita bisa kita gabung sehingga H1 per G3. Jadi pada gambar seperti ini untuk itu tetap seperti biasa dan hanya H1 per G2 G3. Untuk selanjutnya RS untuk selanjutnya
karena terdapat satu loop pada pada H2, G2 dan G3, maka kita sederhanakan menjadi G2 kali G1 per 1 ditambah G2, G3 kali H2. Sehingga H2, G2, dan G3 menjadi tergabung. Dan tidak ada lagi yang terpisah. Dan lukisannya sudah kita hilangkan. Setelah itu kan masih terdapat G1, sehingga G1 dan H1 per G3 terjadi satu loop, sehingga dapat kita sederhanakan G1 kali G2 kali G3 per ditambah G1 ditambah G2 G3 per H2. Dari sini kita dapat dikurang G1 G2 1. Setelah itu bisa kita sederhanakan menjadi RS G1 G2 G3 per 1 ditambah G1 G3 H2 dikurang G1 G2 H1 ditambah G1 G2 G3 dengan output CS. Bisa juga kita ambil CS per S dengan nilai segini untuk fungsi alihnya, yaitu G1 G2 G3 per 1 ditambah G1 G2 H2 dikurang G1 G2 H1 ditambah G1 G2 H3. Untuk itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada yang kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.